Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Wahyu Widiarso yang telah menginisiasi hadirnya grup Homi Psikometrika sebagai wadah diskusi mengenai perkembangan dunia psikometrika. Nantinya Homi Psikometrika ini akan ada sharing session sebulan sekali dan dimulai dari hari ini Selasa 8 Februari 2022 dengan topik Measurement Invariance Mas Darmawan Mutakin. Nah, mungkin ada beberapa yang belum kenal nih Pak Wahyu. Saya juga baru kenalan sama Mas Darmawan Mutakin ini. Jadi mungkin saya akan membacakan gitu ya beberapa history gitu CV dari Mas Darmawan Mutakin. Beliau alumni Magister Psikologi angkatan 2013 UGM dan S1-nya Psikologi UGM 2009. Beliau sekarang dosen di Universitas Surabaya dengan peminatannya psikometri dan psikologi perkembangan ya sepertinya. Mohon maaf kalau misalnya salah Mas Darmawan, nanti mungkin bisa dikoreksi. Kemudian terkait measurement invariance ini adalah properties of the Indonesian version of the Depression Anxiety Stress Scale, factor structure, reliability, gender, and age measurement invariance. Yang nanti mungkin akan dikulik lebih lanjut di sesi ini. Dan banyak publikasi beliau mungkin bisa teman-teman cek masing-masing gitu. Kemudian sebelum memulai sharing session, mari kita berdoa agar kegiatan berjalan lancar dan memberikan banyak manfaat. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Tanpa berlama-lama, saya serahkan acara kepada Mas Darmawan. Ya, terima kasih Mbak Valen ya. Oke, mungkin saya langsung izin share. Terima kasih juga untuk Mas Wahyu memberi kesempatan untuk saya berbagi gitu ya mengenai invariansi pengukuran seperti itu. Mohon izin Mas, ini belum bisa share screen. Oke, sudah. Oke. Ya, oke. Mungkin ini ya sedikit perkenalan sudah dikenalkan. Ada beberapa nama ini yang saya kenal gitu kayak Mas Mario ini teman saya dulu di S2. Kemudian ada Azam ini kalau nggak salah di kelas saya di S1. Dulu sebenarnya waktu S2 peminatan saya memang di psikologi perkembangan gitu, tapi hobinya memang di psikometri gitu sih. Jadi waktu tesis pun salah satu sumber validitasnya menggunakan CFA. Nah dari situ mulai dikulik-kulik mengenai apa sih yang bisa dilakukan lagi dari pengujian konfirmatory analisis gitu ya, atau analisis konfirmatory faktor. Nah akhirnya ketemu tuh invariansi pengukuran gitu. Awal mulanya ya dari baca-baca jurnal gitu. Kenapa sih kok beberapa jurnal yang saya baca selalu menyertakan invariansi pengukuran di analisa psikometrinya. Nah dari situ mulai nyoba-nyoba untuk menganalisa. Setelah lulus kemudian memberanikan diri untuk submit jurnal mengenai validasi alat ukur tentang identitas. Itu topik tesis saya dan itu diterbitkan di jurnal psikologi UGM, dan salah satunya yang menjadi teknik analisisnya adalah invariansi pengukuran. Nah, mungkin seperti itu gambaran awal mulanya. Jadi mulai 2017 sudah ya terpublishnya 17 gitu ya, tapi belajarnya yang paling 2016-an mengenai invariansi pengukuran. Oke, mungkin sedikit ilustrasi dulu ya. Sebenarnya apa sih invariansi pengukuran? Nah, mungkin ini ilustrasinya kalau kurang tepat bisa dimaafkan gitu ya. Nah, ibaratkan jungkat-jungkit ini adalah sebuah alat ukur gitu ya. Harapannya kan sebenarnya alat ukur itu bisa setara gitu ya, bisa digunakan oleh dua orang yang berasal di kelompok berbeda. Kalau dari sini kan laki-laki dan perempuan gitu ya. Kalau di gambar kiri seperti itu. Harapannya kan ketika alat ukur ini digunakan atau
digunakan untuk mengukur laki-laki dan perempuan, harapannya kan alat ukur itu berfungsi setara gitu ya, tidak ada bias atau tidak ada berat sebelah gitu ya. Nah, tapi seringkali terjadi tanpa kita sadari, seringkali alat ukur yang kita buat itu bisa menguntungkan salah satu kelompok gitu ya. Misalkan yang kalau di gambar kanan itu adalah kelompok perempuan yang lebih untung gitu ya, yang lebih berat katakanlah. Nah, ini yang menjadi problematika di dalam alat ukur gitu ya, alat ukur psikologis. Apakah memang alat ukur itu setara antar kelompok atau tidak? Ya ibaratkan seperti timbangan gitu ya. Kalau kita ke pasar kan orang pasti punya pakai timbangannya kan satu. Satu itu bisa digunakan untuk mengukur apapun gitu ya, mengukur bawang, mengukur beras, mengukur gula, mengukur telur itu kan sama. 1 kilo ya terhasilkan 1 kilo gitu kan. Tapi kalau di psikologis, alat ukur psikologis mungkin tidak semudah itu. Bisa jadi alat ukur kita kalau digunakan untuk mengukur gula ya 1 kilo gitu ya. Tapi kalau untuk mengukur yang lain bisa jadi beratnya lebih rendah atau lebih tinggi gitu ya. Nah, ini yang menjadi topik yang menurut saya atau isu yang menarik gitu ya. Apakah alat ukur kita itu sebenarnya setara gitu ya, ekuivalen enggak dengan kalau digunakan antar kelompok yang berbeda gitu ya. Jadi kalau di awal mula invariansi pengukuran itu atau measurement invariant itu sebenarnya sebenarnya istilah lain yang digunakan adalah measurement equivalent atau kesetaraan alat ukur gitu ya. Alat ukur kita setara atau tidak untuk digunakan antar kelompok gitu ya. Kalau awal mulanya sih saya bingung ya, invariansi apa gitu ya. Kemudian saya coba ya biasalah dulu, variasi itu kan perbedaan. Berarti kalau invarian berarti tidak ada perbedaan. Nah, makanya istilah ini setara dengan ekuivalen, yaitu setara. Jadi kita memastikan alat ukur kita itu setara ketika digunakan oleh kelompok yang berbeda, gitu ya. Nah, seringkali beberapa peneliti itu menjadikan invariansi pengukuran itu sebagai indikator dari apakah alat ukur kita itu bias antar kelompok atau tidak. Nah, ini ya, mungkin terminologinya kita batasin di dalam alat ukur gitu ya. Kalau ini pendekatannya konfirmatory faktor atau analisis faktor. Tapi kalau kita pendekatan dengan item respon teori atau RAS, sebenarnya juga dikenal DIF gitu ya. DIF itu lebih ke item, tapi kalau invariansi pengukuran ini lebih ke arah alat ukurnya gitu ya. Secara satu paket pengukuran itu ada potensi bias tidak antar kelompok gitu ya. Nah, selain itu baru-baru ini ya nggak baru-baru ini ya 2014 itu invariansi pengukuran ini juga menjadi bagian, dianggap menjadi bagian dari sumber bukti validitas berdasarkan struktur internal. Ya kita tahu kalau validitas struktur internal kan biasanya yang dianalisa atau yang dievaluasi ya struktur faktornya, ada berapa faktor, dimensionalitasnya gitu kan, sama konsistensi internalnya. Nah, tapi ada lagi sekarang yaitu invariansi pengukuran. Berarti memastikan betul bahwa alat ukur ini itu baik secara internalnya kan gitu kan. Tidak ada bias ketika digunakan oleh kelompok yang berbeda. Nah, kalau ditanya sebenarnya urgensinya apa atau pentingnya apa sih melakukan pengujian invariansi pengukuran? Sebenarnya ini dampaknya itu bukan di alat ukurnya, tapi ketika kita menggunakan alat ukur kita untuk membedakan skor antar kelompok. Ya kita tahu kalau di statistika kan biasanya atau di penelitian-penelitian kan biasanya membedakan antar gender, antar kelompok usia, gitu ya, antar negara. Nah, kalau dalam uji beda itu tidak diawali dengan variasi pengukuran, maka bisa jadi hasil perbedaan skornya itu diragukan gitu. Kenapa kok diragukan? Karena bisa jadi yang membuat berbeda itu bukan memang kedua kelompok itu berbeda, tapi alat ukurnya yang sudah berat sebelah gitu ya. Berat sebelah gitu. Alat ukurnya itu tidak
setara antar kelompok, sehingga mungkin menguntungkan satu kelompok yang lebih tinggi dibandingkan kelompok yang lain. Nah, makanya isu invariansi pengukuran ini seringkali dikaitkan dengan penelitian-penelitian lintas negara, lintas budaya, gitu kan. Apakah alat ukur ini sebenarnya setara nggak sih kalau digunakan pada negara Barat dan negara Timur misalkan, atau di beberapa negara? Apakah kita yakin bahwa ngukur depresi di Amerika dengan mengukur depresi di Indonesia dengan alat ukur sama, itu hasilnya juga sama, kan gitu kan. Nah, itu yang menjadi concern beberapa peneliti mengenai invariansi pengukuran. Jadi dari sini akhirnya saya terbuka wawasan bahwa ya benar juga ya kalau seandainya alat ukurnya sudah bias gitu ya, sudah berat sebelah, berarti bisa jadi satu kelompok lebih diuntungkan gitu ya dibandingkan kelompok yang lain ketika kita melakukan uji beda gitu ya. Nah, makanya ada beberapa peneliti yang menyarankan bahwa sebelum kita melakukan uji beda dengan menggunakan alat ukur itu ya, kita pastikan dulu bahwa alat ukur itu memang ekuivalen gitu ya, memang setara digunakan untuk kedua kelompok. Artinya kedua kelompok tidak ada yang diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan gitu ya. Sehingga hasil pengukurannya atau hasil uji bedanya memang benar-benar disebabkan karena perbedaan konstrak antar kelompok, bukan karena alat ukurnya gitu. Jadi minimal aman dulu lah alat ukurnya setara. Berarti kalaupun ada beda itu bukan karena alat ukurnya, tapi memang kedua kelompok itu berbeda gitu ya dalam hal depresi, dalam hal self esteem dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah ini tadi saya sampaikan bahwa awal mulanya saya kurang tahu ya awal mulanya, tapi beberapa peneliti cross cultural itu seringkali menekankan invariansi pengukuran. Makanya nggak heran kalau biasanya peneliti-peneliti yang melakukan invariansi pengukuran itu biasanya ada juga yang melibatkan banyak negara, gitu ya. Berapa negara, 7 negara di Eropa, kemudian berapa negara sedunia ya. Biasanya untuk memastikan alat ukur ini bisa nggak ya digunakan untuk atau setara, gitu ya, untuk di beberapa negara tersebut, gitu. Nah, kalau misalnya gitu ya, tidak ada invariansi pengukuran atau adanya potensi bias, sebenarnya ada beberapa hal yang mempengaruhinya gitu ya. Paling gampang adalah kalau tidak ada invariansi pengukuran atau tidak setara alat ukur itu, yang pasti ada kecenderungan satu kelompok itu memberikan respon yang lebih tinggi gitu ya dibandingkan kelompok yang lain gitu. Artinya misalnya kalau laki-laki perempuan, berarti bisa jadi perempuan itu kalau dihadapkan pada item atau alat ukur tertentu itu cenderung memberikan respon yang tinggi gitu ya dibandingkan laki-laki. Laki-laki cenderung memberikan respon yang lebih rendah gitu. Misalnya seperti itu. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Biasanya karena norma sosial gitu ya. Norma sosial yang mungkin mengharuskan perempuan merespon seperti itu gitu ya. Mungkin laki-laki yang mengharuskan merespon seperti itu juga gitu yang cenderung rendah misalnya. Nah, ini bisa menjadi penyebab gitu ya, tidak adanya invariansi pengukuran. Nah, tapi ada lagi penyebab yang lain biasanya terkait dengan item ini tuh sebenarnya lebih cocok kalau digunakan untuk mengukur perempuan gitu. Tapi item ini ketika digunakan pada laki-laki itu nggak begitu berfungsi misalkan. Nah ini bisa jadi menjadi salah satu penyebab kenapa invariansi pengukuran itu tidak terpenuhi. Yang sering kali terjadi biasanya ada perbedaan makna, pemaknaan antar kelompok terhadap item yang sama. Mungkin kelompok A memaknai item itu seperti apa gitu ya. Mungkin kelompok yang lain itu maknanya berbeda terhadap item itu. Itu juga menjadi kendala. Yang pastinya itu semua akan berujung pada perbedaan cara merespon gitu ya. Perbedaan cara merespon item-item yang ada di dalam suatu alat ukur. Yang tadi misalnya laki-laki kalau dihadapkan dalam suatu item itu cenderung lebih rendah dibandingkan perempuan. Nah ini ya salah satu indikator atau penyebab kenapa
alat ukur kita itu tidak terpenuhi invariansi pengukuran. Seperti itu. Oke. Nah, ada beberapa jenis gitu ya. Sebenarnya saya kurang yakin apakah tepat menggunakan istilah jenis gitu ya. Tapi ada beberapa pengujian invariansi pengukuran yang kita bisa lakukan. Biasanya ada dua, yaitu antar kelompok. Antar kelompok ini macam-macam sebenarnya ya. Tapi yang sering saya lakukan biasanya antar gender, laki-laki perempuan, atau antar kelompok usia. Ini bisa juga antar remaja, dewasa gitu ya, atau anak-anak, itu bisa kita bandingkan. Apakah alat ukur kita ini sebenarnya setara nggak sih kalau digunakan pada kelompok usia yang berbeda. Nah, yang sering kali itu adalah antar negara atau antar budaya. Tapi saya sendiri belum pernah melakukan ini gitu ya, karena mungkin selama ini penelitian saya lebih melakukan penelitian sendiri, jadi belum pernah melakukan antar negara atau antar budaya. Tapi sebenarnya tidak terlepas dari tiga ini kok. Ada banyak yang bisa kita bedakan gitu ya. Misalnya kalau misalkan kita pakai alat ukur ini misalnya ya depresi gitu ya, depresi atau ya depresi, mungkin kita bisa melakukan invariasi pengukuran antar kelompok general populasi, yaitu ya orang umum lah ya, sama orang yang mungkin menjadi klien yang sudah terdiagnosis mengalami depresi. Nah, itu kita bisa lakukan evaluasi sebenarnya ketika digunakan pada kelompok yang umum gitu ya, dengan kelompok yang sudah terdiagnosa depresi, itu ada bedanya nggak sih, atau tetap setara nggak sih alat ukur ini gitu ya. Jangan-jangan alat ukur itu bias pada kelompok tertentu. Misalnya itu bisa kita lakukan juga seperti itu. Atau bisa juga antar waktu gitu ya. Nah, ini biasanya istilahnya adalah longitudinal invariance. Karena mungkin beberapa peneliti itu kan melakukan penelitian longitudinal gitu ya. Penelitian longitudinal yang melakukan pengukuran berkali-kali gitu ya. Misalnya setahun 2 kali gitu ya. Nah, itu bisa diuji tuh apakah dalam pengukuran satu dengan pengukuran yang kedua itu ada perbedaan dalam merespon tidak, atau tetap setara nggak alat ukurnya itu. Nah, ini sama kalau longitudinal berarti ya kita memastikan kalaupun ada perbedaan, ada perubahan, itu bukan disebabkan karena alat ukurnya, tapi memang terjadi perubahan gitu ya. Nah, ini yang penting gitu. Nah, ini yang bisa kita eksplorasi gitu ya, antar kelompok, antar waktu. Ini ya, nah ini mungkin isu-isunya sangat tergantung dengan alat ukurnya masing-masing. Nah, di dalam pengujian invariansi pengukuran itu ada 4 gitu ya, ada 4 hal yang perlu kita evaluasi gitu ya. Yang pertama adalah invariansi konfigurasi. Nah, ini biasanya kita mengevaluasi gitu ya, apakah jumlah faktor dan komposisi item itu setara tidak antar kelompok. Oh ya, maaf, mungkin saya tadi lupa ya, kalau invariansi pengukuran ini sangat pendekatan analisis faktor, terutama konfirmatory faktor sekali gitu ya. Jadi memang sebenarnya tindak lanjut ketika kita melakukan pengujian struktur faktor atau dimensionalitas sebuah alat ukur menggunakan analisis faktor. Nah, jadi setelah kita ketemu tuh model yang fit, nah baru kita bisa uji invariansi pengukurannya. Ada 4 hal yang kita evaluasi. Yang pertama, konfigurasinya, yaitu apakah jumlah faktor dan komposisi itemnya itu setara tidak antar kelompok gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah invariansi metrik. Nah, ini muatan faktor setiap item itu setara tidak antar kelompok gitu ya. Jadi selalu ada antar kelompok karena dibandingkan laki-laki perempuan tuh memiliki memiliki muatan faktor yang sama nggak di dalam setiap item-itemnya gitu. Kemudian invariansi skalar. Nah, ini hampir sama sebenarnya, tapi ini ada intercept-nya. Jadi muatan faktor dan intercept setiap item pada antar kelompok gitu ya. Setara tidak antar kelompok, intercept dan muatan faktornya.
Kemudian ada covariance. Covariance ini untuk mungkin bagi yang multidimensional dan itu ada kovariasi antar faktor latennya gitu ya. Mungkin seperti model-model yang model korelasional gitu ya di dalam CFA. Nah, itu apakah hubungan antar faktor latennya itu setara tidak antar kelompok gitu. Nah, ini beberapa level invariansi pengukuran. Setiap level pasti punya dampaknya masing-masing gitu ya, punya konsekuensinya masing-masing. Ada beberapa peneliti yang mengatakan yang ini level ini termasuk biasanya ya, kalau konfigurasi itu mudah dicapai gitu ya, metrik itu lebih mudah dicapai. Yang agak sulit itu adalah skalar misalnya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah ada beberapa pandangan gitu ya, pendapat. Ada yang mengatakan kalau kita ingin meyakinkan betul invariansi pengukuran, biasanya semua levelnya harus terpenuhi gitu misalnya. Jadi sampai ke skalar pun itu harus terpenuhi bahwa itu ada invariansi pengukuran. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa setiap level ini ada konsekuensi masing-masing gitu. Misalkan kalau terpenuhi metriknya itu masih bisa digunakan untuk uji beda gitu ya. Tapi dengan pendekatan mungkin uji T, ANOVA dan lain-lain. Tapi kalau sudah memenuhi invariansi skalar, itu bisa menggunakan membedakan faktor latennya seperti itu. Nah, ini punya konsekuensi masing-masing seperti itu. Nah, terus bagaimana gitu ya cara analisisnya? Nah, ini memang secara khusus menggunakan analisis multi kelompok gitu ya. Yang sering saya lakukan itu menggunakan AMOS gitu ya, program AMOS atau software AMOS. Tapi baru-baru ini juga belajar mengenai menggunakan CASP gitu ya. Ternyata di CASP juga ada fitur untuk analisa multi kelompok. Di M+ itu juga ada gitu ya saya rasa, tapi mungkin selama ini saya belum begitu belajar mengenai M+. Tapi nanti saya coba contohkan bagaimana melakukan analisa multi kelompok gitu ya. Ya, di AMOS maupun di CASP. Mungkin CASP yang lebih mudah mungkin karena ya lebih ya sudah tersedia lah fiturnya seperti itu. Nah, tapi sebelum kita melakukan analisis multi kelompok atau multi group gitu ya, nah itu ada beberapa saran biasanya yang disarankan oleh beberapa peneliti. Misalkan kita harus memastikan dulu model pengukuran yang akan kita uji itu sudah fit gitu ya. Makanya tadi saya nyatakan bahwa biasanya ini menjadi tindak lanjut atau analisis selanjutnya setelah analisis model gitu ya, model pengukuran. Makanya perlu dipastikan dulu bahwa model pengukurannya itu fit. Yang kedua, bisa jadi sebenarnya kita ada baiknya juga untuk menyampaikan model pengukuran itu pada masing-masing kelompok. Artinya kalau kita ingin menguji kelompok laki-laki dan perempuan, berarti kita lakukan dulu tuh model itu kalau dipasang dianalisis dengan data laki-laki sendiri bagaimana, kalau dianalisis dengan data perempuan sendiri bagaimana gitu ya. Nah, itu. Kemudian ada juga yang menyarankan sebisa mungkin sampel antar kelompok itu relatif setara. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu tidak beda jauh gitu ya. Relatif setara seperti itu. Nah, ya, terus bagaimana kita menyatakan bahwa alat ukur ini ada invariansi pengukurannya? Biasanya yang digunakan adalah selisih dari koefisien CFI itu kurang dari minus 0,1 dan RMSE-nya juga kurang dari 0,015 gitu ya. Jadi ada dua syarat ini gitu ya yang harus terpenuhi. Ini dari mana gitu ya didapatkan? Nanti setiap level pengukuran itu akan ada nilai CFA-nya sama RMSE-nya gitu ya. Nah, kita tinggal membandingkannya misalnya kalau untuk invariansi metrik gitu ya, kita membandingkan CFI dari metrik ini dengan dikurangi dengan CFI dari
konfigurasi gitu ya misalkan. Jadi tinggal dikurangi aja koefisien CFI-nya sama RMSI-nya seperti itu. Nah, itu hasilnya kurang dari sebisa mungkin gitu ya, kurang dari minus 0,01 untuk CFI-nya, kalau RMSI-nya itu kurang dari 0,015. Nah, contohnya seperti ini. Ini hasil dari artikel saya yang terbit di Jurnal Psikologi gitu ya. Nah, ini kalau dari sini nanti akan kelihatan tuh setiap bentar saya tunjukkan. Nah, ini setiap level invariansi itu pasti akan menghasilkan koefisien CFI sama RMSI kan. Nah, dari sini kita bandingkan gitu, kita kurangi gitu ya, dibandingkan dengan 1. Berarti untuk memastikan ini ya kan koefisien ini dari metrik kita kurangi dengan yang konfigurasi. Nah, hasilnya adalah ini gitu ya. Nah, ini hasil ini atau deltanya itu harus kurang dari minus 0,01. Nah, sama halnya dengan RMSI. Ini juga harus kurang dari 0,015. Nah, tapi kalau skalar itu yang dibandingkan adalah CFI dari skalar dengan matriksnya. Nah, ini syaratnya sama, kurang dari minus 0,1 dan RMSI juga sama. Nah, kalau dari hasil ini kita tahu bahwa matriksnya ini terpenuhi gitu kan, karena deltanya itu kurang dari 0,01 gitu ya. Tapi untuk skalarnya itu tidak terpenuhi karena selisihnya lebih besar ini minus 0,018. Jadi ada kelebihan gitu ya. Meskipun RMSI tidak terpenuhi. Nah, ini kita bisa sampaikan kalau invariansi skalarnya tidak terpenuhi gitu. Nah, itu. Nah, kalau invariansi skalar tidak terpenuhi berarti ada indikasi bahwa kemungkinan antar kelompok itu memiliki pemaknaan yang berbeda gitu ya, pada item yang sama gitu. Nah, sama halnya dengan invariansi covariance. Nah, ini juga tidak terpenuhi karena deltanya lebih besar dari 0,01 minus 0,01. Gitu. Ini juga tidak terpenuhi. Oh ya, ini pada pengukuran invariansi gender ya. Nah, kalau yang di bawah ini pada kelompok usia. Kelompok usia ini ada 3 kalau nggak salah, remaja awal, tengah, dan akhir. Ini juga sama. Matriksnya terpenuhi, skala dan kovariasinya tidak terpenuhi. Kalau nggak salah di dalam artikel itu saya nyatakan kalau ya ini masih bisa digunakan untuk uji beda, tapi dengan analisa ANOVA atau uji T seperti itu. Tapi kalau menggunakan pendekatan SEM ya menggunakan ya itu kurang tepat gitu karena invariansi skalarnya tidak terpenuhi. Tapi setelah saya setelah baca-baca banyak literatur lagi gitu ya, bahkan sampai menemukan ada beberapa peneliti yang sangat strict banget. Ya kalau skalarnya tidak terpenuhi ya bisa jadi ya berarti tidak ada invariansi pengukuran gitu. Jadi ada yang sampai semuanya harus terpenuhi. Nah, mungkin itu yang nanti bisa kita diskusikan gitu. Mungkin ada Mas Wahyu di sini, nah kira-kira baiknya seperti apa? Seperti itu. Nah, mungkin karena ya sebenarnya harapan saya apa yang saya sampaikan hanya sebagai pematik gitu ya, dari pematik untuk kita diskusi atau belajar lebih lanjut gitu ya. Jadi mungkin ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin sedikit tambahan. Jadi kalau bagaimana cara menganalisisnya gitu ya. Mungkin saya coba share kalau menggunakan JASP aja ya, JASP. Nah, tapi saya yakin teman-teman ini banyak yang bisa M+, tapi saya rasa di JASP lebih, kalau saya pribadi sebenarnya lebih banyak melakukannya dengan AMOS gitu ya. Tapi mungkin saya khawatir kalau di AMOS beberapa mungkin belum install atau seperti apa. Nah, kalau di JASP itu sebenarnya sama gitu ya. Kita masukkan di
ini ya, faktor, kemudian confirmatory faktor. Nanti kita masukkan seperti biasa, ada berapa faktor. Gitu ya. Nah, ini saya contohkan ada 3 faktor, masing-masing faktor ada 3 indikator observe variable-nya. Nah, enaknya di JSP itu adalah di sini ada menu, sudah ada menu multi group CFA. Nah, jadi kita tinggal masukkan saja kelompok yang ingin kita bedakan, apakah berdasarkan gender atau berdasarkan usia, gitu ya. Nah, ini misalkan di sini. Nah, kalau kita masukkan gender, nah kita tinggal pilih nih pengukurannya mana, invariansia mana, konfigural, matriks, dan skalar. Nah, mungkin kalau di CSP itu kita outputnya masing-masing gitu ya. Outputnya itu masing-masing, artinya CSP akan menampilkan output untuk invariansi skala sendiri, matriks sendiri, gitu ya, dan konfigurasi sendiri. Sederhananya seperti itu. Nah, baru dari sini kita hitung selisihnya. Jadi selisih dari matriks dengan konfigural itu berapa CFI-nya, RMSI-nya berapa. Nah, ini yang perlu kita hitung secara manual seperti itu. Jadi memang harus kita ngitung manual untuk selisihnya atau deltanya seperti itu. Nah, mungkin kalau di Amos untuk output-nya gitu ya, itu sama sebenarnya, cuma penampilannya dia ditampilkan dalam satu output gitu ya. Artinya langsung muncul konfiguralnya tapi dengan istilah yang berbeda gitu ya. Waktu dulu awal-awal saya melakukan invariansi pengukuran ini, output di Amos itu kan tidak menggunakan istilah tidak menggunakan istilah konfigural gitu ya, matriks, skalar tidak, tapi menggunakan istilah yang lain. Awal mulanya juga bingung, ini apa maksudnya, ini samanya di mana gitu ya. Nah, ini kalau outputnya ini ya sebenarnya unconstrained ini adalah yang konfigural gitu ya. Nah, kalau yang measurement weights ini yang matriks gitu. Nah, intercept tadi yang skalar. Nah, struktural tadi, covariance tadi yang yang invariansi covariance tadi. Nah, enaknya kalau di Amos kita tinggal sudah ditampilkan dalam satu output, kita tinggal kurangi aja. Nah, tinggal kurangi untuk mencari deltanya. Seperti itu. Kalau untuk cara melakukannya mungkin coba saya bentar. Oke, nah, caranya kita harus siapkan dulu gitu ya. Kalau di Amos mungkin akan sama seperti di M+ gitu ya. Nah, pertama ini saya ubah dulu aja deh yang masih kosong gitu ya. Nah, ini yang masih kosongan seperti ini. Nah, di sini ada grup. Nah, sebenarnya di sini kan ada menu grup. Nah, menu grup ini kita ketik 2 kali gitu ya, supaya kita buat data kita di dalam analisis ini ada 2 kelompok gitu. Bentar. Oke, ini nampilnya di sini, maaf. Nah, ini. Nah, misalkan grupnya apa? Laki-laki gitu ya. Nah, kita buat di sini. Kemudian sama perempuan. Nah, oke. Loh, ini. Nah, setelah itu kita perlu memasukkan datanya gitu kan. Datanya setiap kelompok gitu. Jadi hampir sama sih. Tapi kalau di Amos tuh bacanya tiap kelompok. Nah, jadi laki-laki, perempuan kita harus manggil datanya sendiri seperti itu. Nah, ini misalkan gender, kemudian grupnya itu 1. Ini yang perempuan datanya sama gitu ya. Bentar. Oke. Oke, tuh. Bentar. Oke. Saya pilih dulu datanya. Oke, ini kelompok perempuan itu kelompok 2. Value-nya kita pastikan sesuai dengan data di SPSS-nya seperti itu. Kemudian ya ini kita tinggal klik di sini yang di analisis properties. Ini intercept-nya kita aktifkan.
Nah, oke, kemudian di sini sebenarnya ada menu multi group analysis. Jadi langsung dia bisa membuatkan apanya ya, ya itunya perintah analisisnya. Nah, kita klik aja semuanya, kita klik OK. Nah, hasilnya akan sama seperti tadi. Jadi tinggal kita calculate estimate, outputnya akan sama seperti tadi. Mungkin kalau lebih detail mengenai analisisnya menggunakan Amos atau JSP, nanti mungkin kita bisa diskusi, gitu ya. Atau mungkin nanti juga ada yang share mengenai kalau di M+ seperti apa. Tapi paling tidak harapan saya sebenarnya awalnya ingin memperkenalkan gitu ya bahwa invariansi pengukuran itu hal yang penting di dalam sebuah validitas alat ukur, karena supaya kita memastikan bahwa alat ukur kita itu tidak bias gitu ya antar kelompok. Karena seringkali alat ukur psikologis itu kan digunakan untuk membedakan laki-laki perempuan gitu ya atau kelompok-kelompok yang lain. Jadi supaya benar-benar yakin bahwa perbedaan itu bukan disebabkan karena adanya bias alat ukur gitu ya, tapi memang disebabkan karena kelompok itu memang berbeda dalam hal construct yang diukur, seperti itu. Mungkin seperti itu aja yang bisa saya sharingkan, kita bisa diskusi kalau teman-teman ada pertanyaan seperti itu. Gitu. Baik, terima kasih Mas Darmawan. Baik, Bapak Ibu, teman-teman boleh ada yang bertanya, silahkan. Kami persilakan, boleh langsung atau dari kolom chat, silahkan. Apakah ada? Monggo. Oke, mungkin ya kalau misalnya belum, saya bertanya terlebih dahulu, Mas Darmawan. Ya, ini kan tadi ada beberapa jenis variansi pengukuran ya, Mas Darmawan. Ada yang antar kelompok, itu gender, kelompok usia, dan negara budaya gitu ya. Nah itu kalau misalnya alat ukurnya di beda negara, itu kan bahasanya sudah beda gitu ya, Mas Darmawan. Mungkin bisa lebih dijelaskan apa gimana, karena kalau misalnya sudah beda bahasa kan mungkin sudah tadi melalui adaptasi, mungkin modifikasi gitu ya. Itu apakah masih bisa untuk diukur gitu untuk invariansi pengukurannya? Iya, jawaban singkatnya bisa, karena kan kalau isu translasi mungkin isu yang tersendiri gitu ya. Artinya di dalam proses translasinya juga kita perlu memastikan bahwa memang, nah ini juga menjadi hal yang menurut saya jadi tanda perhatian juga ya. Jangan-jangan memang ada beda itu karena ada perbedaan atau ada hal dalam proses translasinya. Apakah kita menggunakan kata yang tidak tepat, kata itu tidak setara antar negara, itu juga menjadi problem. Tapi kalau misalnya anggap saja proses translasinya itu sudah baik, meskipun kita menggunakan bahasa Indonesia yang di sana menggunakan bahasa Inggris dan lain-lain, itu tetap bisa dilakukan gitu untuk invariansi pengukuran. Tapi menjadi hal tersendiri gitu ya ketika kita membahas proses translasinya gitu. Karena di dalam translasi saya yakin ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan gitu ya, terutama penggunaan istilah antar negara atau antar ini ya yang kadang beda maknanya, itu juga menjadi perhatian penting di dalam proses translasinya. Mungkin seperti itu sih Mbak Valendra. Oke, Itu. oke. Ya, berarti tapi tetap ini ya, mungkin tadi di invariansi konfigurasi itu kan ada kesetaraan jumlah faktor dan komposisi item. Itu berarti tetap harus disetarakan gitu ya, Mas ya. Beda bahasa aja gitu. Betul. Oke, baik. Makanya di beberapa toleransinya yaitu nggak apa-apa deh, misalkan di skalarnya tidak terpenuhi, tapi di matriksnya atau di matriksnya masih terpenuhi, itu biasanya menjadi toleransi untuk beberapa peneliti sih ketika melakukan uji beda antar negara seperti itu. Oke. Ya, ya. Ini untuk invariance yang 4 level ini harus semuanya terpenuhi atau seperti apa, Mas? Ya tadi kalau yang strict memang semuanya harus terpenuhi. Sebenarnya ada satu lagi sih residu ya, invarian residual gitu ya.
covariance itu tidak selalu ada karena mungkin ada yang modelnya unidimensional gitu ya. Berarti kan nggak ada korelasi antar latennya. Tapi yang beberapa kali saya baca itu biasanya orang selalu menekankan pada skalarnya gitu. Skalarnya itu harus terpenuhi. Tapi ada juga gitu. Misalkan kayak saya gitu ya, tadi saya sampaikan di jurnal saya itu kan, oh skalarnya itu tidak terpenuhi gitu. Tapi saya tetap masih menyampaikan bahwa ini masih bisa digunakan loh untuk uji beda, tapi pada level analisis yang uji T atau ANOVA seperti itu. Mungkin kalau nggak salah dulu ya mungkin ya saya nebak-nebak yang review dulu ya Mas Wahyu gitu ya. Mungkin Mas Wahyu bisa yang memberikan saran saya dulu juga ya reviewer gitu. Ini tolong dikasih konsekuensinya apa kalau hanya matriks yang terpenuhi gitu. Seperti itu. Mungkin Mas Wahyu bisa nambahkan Mas gitu. Dan suhunya tetap. Terima kasih Mas Darmawan. Ya, itu. Pak Wahyu mungkin mau menambahkan? Ya, apa namanya, kan sesuatu untuk dibandingkan itu harus apple to apple. Nah, tadi itu jungkat-jungkit. Nah, kalau apple sama apple Florida sama apple Malang gitu mungkin agak sulit dibandingkan gitu ya. Dari sisi harga yang satu jauh dari Amerika, yang satu dari Malang, mungkin ke Jogja itu butuh biaya banyak sehingga harus ada sesuatu yang apa namanya disetarakan gitu misalkan. Nah, itu penyetaraannya itu banyak mulai dari apa tadi yang awal itu struktur ya. Ya. Bisa jadi di Amerika itu 4 faktor, di kita 5 faktor. Nah, Misalkan. Itu yang paling awal. Terus yang selanjutnya itu semakin mendetail. Nah, ini cuma apa namanya memberikan informasi aja, sharing ke teman-teman. Mungkin kok nggak ada yang nanya ya, yang tadi outputnya tadi dari yang apa? Oh ya, kok semakin ke atas kok semakin ini gitu. Semakin ke atas semakin apa tuh? Semakin mahal harganya. Jadi dilihat tadi mulai dari yang paling dasar itu tanpa ada strik sampai yang paling atas itu ini ya Mas ya. Iya. Nah, itu kan apa namanya peningkatan peningkatan kesamaan gitu. Jadi misalkan apel Malang, apel Washington dilihat dari ukurannya, oh oke, sama. Terus setelah itu lolos. Setelah itu dari warnanya, dari bentuknya dan sebagainya. Jadi semakin ke atas itu semakin apa namanya sama ininya pengukurannya gitu. Terus Pak Yaya itu bilang kalau sampai ke level 4 sebenarnya ada lagi tuh ya, matriks skalar apa ya? Strik atau residual gitu. Residual itu penulisnya itu handal, itu penulis itemnya sudah sangat memperhatikan faktor kesamaan antar grup itu. Iya. Seperti itu. Nah, yang ingin saya share di sini itu teman-teman kalau saya gambarkan, saya tak izin share ya. Jadi model SAM itu bergerak mulai dari yang paling loose sampai ke yang paling strict gitu. Jadi pergerakannya itu seperti ini. Jadi yang paling yang loose model sama strict model. Kalau loose model itu semua parameter itu freely estimate, jadi dibebaskan. Jadi semakin strict itu semakin banyak yang dibuat arah ya, atau istilahnya itu apa ya, constraint ya, dibuat sama. Kalau misalkan di sini itu ada item katakanlah IRT 2 BL gitu, di sini 3 BL, ini lebih strict lagi 1 BL. Jadi ininya dibuat sama, daya diskriminasinya sama, hanya yang terestimasi itu hanya tingkat kesulitan aja. Demikian juga di CFA ini. Misalkan modelnya seperti ini. Ini antar dua kelompok. Awalnya sendiri-sendiri. Oke. Terus
satu step. Terus kemudian step satunya itu, nah ini apa namanya, ini dibuat 3 faktor, ini dibuat 3 faktor. Memungkinkan nggak? Oh ternyata sama. Oke. Kemudian lanjut, ininya itu dibuat sama antara ini, antara ini dengan ini, terus antara ini dengan ini, antara ini dengan ini. Dibuat sama, harus sama. Itu fit nggak? Jadi tidak sekedar fit, tapi fit ini pergerakan fit. Tapi fitnya itu jangan sampai apa namanya jauh dari yang awal ya, Ya, betul. Kalau Darmawan pakai delta CFI. Jadi tetap fit, namun harus sebagus yang sebelumnya gitu. Nah, model free sama strict itu kalau teman-teman pilih yang mana? Kalau enaknya itu enak ini, karena pasti akan apa namanya bagus. Tapi kalau strict, kalau semakin ke kanan itu semakin nggak enak, karena fitnya itu sulit. Namun kalau teman-teman bisa sampai posisi di sini, itu posisi invariance yang bagus. Jadi apel itu ukurannya sama, warnanya juga sama, harganya sama, itu bagus. Tapi ya itu untuk dapat fit itu agak mahal. Jadi ini, nah saya ingin mengilustrasikan di Amos itu contoh apa namanya filosofi strict ini. Kenapa Darmawan saya minta untuk sharing ke invarian? Soalnya saya ingin teman-teman mengetahui ini perjalanan pemodelan dari loose sampai strict ini. Jadi ini model kelihatan ya di Amos ini ya? Belum Mas, belum. Loh, kok nggak anu ya? Kalau ini kelihatan? Ya, sudah. Amos ya. Nah, ini model free. Jadi saya biarkan faktor loadingnya itu apa bebas. Ketika saya run gitu, nah terlihat bervariasi. Nah ini dia punya tingkat kesulitan apa fit, katakanlah CFI-nya berapa ini ya? 977 ya. 977 ya. Nah, sekarang saya pakai model ketika saya lebih strict sekarang. Saya asumsikan ininya itu sama. Kalau di Amos itu disimbolkan terserah, misalkan pakai M gitu. Nah, ini model lebih strict. Di analisis lagi, kita lihat model fitnya turun. Nah, yaitu, jadi konsekuensinya apa namanya, kalau freely estimated itu akan lebih memandang kacamata dengan apa namanya, tanpa ada warna itu semua akan terpotret variasinya. Tapi kalau kacamata, katakanlah kacamata biru yang kita pakai itu semua kelihatan sama, itu jadinya nggak bisa memotret gitu. Nah, kalau seperti ini tuh artinya bahwa ketika saya mengasumsikan A2 itu faktor loadingnya setara semua, ini nggak cocok gitu. Jadi satu item kan kalau faktor loading kan anu ya, kontribusi terhadap misalkan ini katakanlah apa yang paling berkontribusi di dalam PAPS itu deretan angka misalkan. Nah, apakah deretan angka itu ya. Deretan ya? Deretan kuat, Mas. Iya. Misalkan deretan angka kualitasnya saya samakan dengan sinonim sama ini. Ternyata sama semua, ternyata modelnya nggak fit. Nah, berarti saya asumsi saya bahwa kontribusi tiap item, tiap indikator itu bervariasi, itu gagal. Nanti belum lagi saya, kalau misalkan ini keterima, ini residunya sampai kata Darmawan tadi, saya buat sama, misalkan N ini lebih menantang lagi. N. Ini kalau saya analisis justru semakin worse modelnya.
Cuma 2. Nah, yang ini disamakan hingga sampai semuanya sama itu, yaitu tadi kata Pak Yaya, itu hanya orang penulis yang handal itu yang bisa sampai dibuat sama, disuat sama, fitnya tetap bertahan. Jadi seperti itu. Ini contoh, ini di dalam satu faktor. Kalau Darmawan tadi itu dibuat 2 ya, dari karena multi group ya. Ya, multi group, betul, multi group. Jadi ada grup, ini di grup 1, terus ini di grup 2. Ya. Tapi kalau contoh saya ini saya contohkan antar item. Gitu. Ini tambahan dari saya cuma untuk pengantar aja, jadi pilihan kita kalau freely seperti ini, tapi kalau mau lebih menantang ya strict gitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Wahyu atas tambahan. Adakah yang mau ditanyakan, Mas Mbak? Ya, Ada yang raise hand. Ya, silakan. Oke, terima kasih Mas Darmawan. Penjelasannya tuh menarik banget, soalnya relate juga sama riset saya yang lagi ongoing kebetulan. Saya pengen banget tanya tentang invariansi antar waktu sebenarnya Mas Darmawan. Misalkan setelah dianalisis itu intervariansi antar waktunya tidak terbukti. Apakah boleh dibilang kalau alat ukur kita itu hanya bisa mengukur state, bukan trait ya Mas Darmawan ya, seperti itu. Lalu yang kedua, untuk penulisan itemnya itu, tiba-tiba saya keinget alat ukur klinis Mas Darmawan, item depresi kan bunyinya itu saya lebih sering menangis. Itu kan kalau kita kasih ke cewek sama ke cowok, pasti yang cowok cenderung nggak mau jawab item itu karena itu social norm kan. Itu ada tips and triknya nggak sih Mas Darmawan, gimana buat item yang sedemikian rupa supaya invariansinya tetap terjaga seperti itu? Iya, oke, makasih Mbak Lavenda. Pertanyaan kedua sama yang saya pikirkan terakhir gitu ya. Jadi ketika Mas Wahyu selain jelaskan, saya akhirnya tadi Pak Wahyu kan men-state bahwa Pak Yahya Umar menyatakan kalau sampai invariansinya terpenuhi sampai yang level atas, berarti penulis itemnya itu bagus. Saya jadi kepikiran gitu ya. Mungkin kita diskusi aja, karena mungkin saya nggak bisa menjawab gitu ya. Benar ya bahwa bagaimana akhirnya kalau ini kan level atau apa yang saya lakukan kan masih pada mengevaluasi alat ukur gitu ya. Artinya alat ukurnya sudah ada gitu ya, itemnya sudah ada gitu ya. Tapi benar tadi yang ditanyakan oleh Mbak Lavenda atau yang saya pikirkan juga. Terus kalau misalkan nggak ada invariansi, berarti kan sebenarnya hal ini juga perlu diperhatikan oleh penulis item di awal gitu ya. Bagaimana membuat item yang setara gitu ya antar kelompok. Nah, mungkin kita bisa diskusi, tapi kalau untuk jawab saya juga belum pernah gitu ya. Belum pernah membuat item sampai, maksudnya belum pernah membuat item yang sampai diuji ke invariansi pengukuran. Karena selama ini yang saya uji itu biasanya alat ukur yang sudah ada gitu ya. Awal mulanya memang saya melakukan pengujian psikometri itu untuk alat ukur yang akan saya gunakan gitu ya, karena riset saya memang di perkembangan atau identitas gitu ya. Tapi lama-lama ya mengevaluasi alat ukur yang lain. Jadi untuk pertanyaan kedua saya rasa kita diskusi gitu ya. Mbak, untuk yang pertama kalau tidak ada invariansi pengukuran antar waktu gitu ya. Nah, berarti apakah itu variabel itu set atau trait ya? Kalau saya kepikiran saya seperti ini, kalau tidak ada invariansi antar waktu, berarti apakah memang ada hal-hal gitu ya yang membuat respon antar waktunya bisa berbeda gitu. Misalnya mengukur kecemasan ketika yang pertama itu ketika masa-masa pandemi awal gitu misalkan. Gitu ya. Tapi yang kedua itu kecemasannya ketika pandemi sudah mulai sekarang ini gitu misalkan, nggak mulai cemas. Jadi kan bisa jadi alat ukur kita ini sangat tergantung pada konteks yang ada gitu kan, sangat tergantung pada situasi yang ada misalnya. Nah kalau seperti itu ya gimana gitu ya, nggak fair juga dong kita bandingkan, item ini memang lebih cocok untuk yang situasi pandemi yang atau misalkan situasi yang
benar-benar situasi setting tertentu gitu ya, tapi kok kita pakai untuk setting yang lain gitu ya, atau pada situasi yang lain. Nah ini juga menjadi nggak fair kalau alat, jadi jangan-jangan yang membuat itu berbeda ya cara itemnya itu gitu, cara respon partisipan terhadap item-item yang ada gitu. Tapi apakah itu akan menjadi indikator variable to state atau trait? Ya mungkin mestinya kalau ada invariansi berarti kan variabel itu cenderung stabil ya, tidak berubah gitu kan. Kalau ada invariansi gitu ya. Tapi kalau alat ukur itu tidak ada invariansi berarti kan kemungkinan pengukurannya lebih ke situasional gitu ya. Situasional itu berarti state ya, betul ya. Mungkin seperti itu sih, bisa jadi indikasi sebenarnya. Mungkin saya contohkan situasinya beda gitu. Antara dengan pengukuran di waktu yang lain itu berbeda. Nah, mungkin kita kembalikan pada suhunya gitu ya. Mas Wahyu, kalau tadi diskusinya ini menarik sebenarnya, saya juga kepikiran gitu. Sekarang kan kita lagi evaluasi, terus gimana ya bagi penulis-penulis pemula atau kita sebagai penulis item gitu. Gitu. Nah, itu nggak tahu ya, pengalaman itu. Yang biasa nganalisis mungkin punya pengalaman-pengalaman. Aku sendiri juga sering gitu ya, saya coba analisis loh, nyata itemku nyata ya baru ngehnya itu setelah dianalisis gitu. Iya, memang benar sih. Tapi kalau misalkan ini sih, biasanya kalau ya tadi ya benar. Tadi kalau kita udah analisa gitu ya, terus akhirnya oh ini nggak ada invariansi, mungkin kita akan berpikir oh ternyata memang item ini, misalkan saya ada alat ukur tentang pertemanan gitu ya, pertemanan di remaja gitu ya. Saya uji invariansinya. Nah itu ternyata nggak ada invariansi. Nah ternyata kalau dilihat itemnya, oh ya jelas item ini tuh lebih cocok pada perempuan gitu. Misalnya saya sering kali bercerita pada teman saya, kalau laki-laki kan enggak seperti itu. Betul nggak? Berarti kan kita perlu betul-betul memperhatikan bahwa oh item itu kalau bisa ya harus fair dong untuk laki-laki dan perempuan gitu. Tapi memang masalahnya biasanya sadar itu terakhir gitu ya. Ya sekarang ini misalkan, oh sudah dibuat, diuji, oh ternyata ini enggak setara. Nah itu yang ya akhirnya perlu kita perbaiki lagi sih sebenarnya. Gitu mungkin Mbak Lavenda. Gitu. Oke, matur nuwun Mas Darmawan. Ya. Untuk trade state mungkin nanti ada sesi tersendiri, bisa ada state and trade model nanti bisa untuk CFA. Oke. Siap Mas Wahyu. Itu mungkin teman-teman. Monggo, silakan Valen. Kalau udah cukup ya nggak apa-apa, kita 1 jam saja kan ya. Ar, kamu langsung nanya aja, Ar, nggak usah nulis-nulis ngapain kamu, orang dalam ini sini. Orang dalam. Komunitas Bulak Sumur semua ini ya Mas. Selamat sore Bapak. Mohon maaf, saya mau nanya tapi saya lagi perjalanan ini Pak di mobil. Oh iya, sorry betul. Tapi enggak apa-apa Pak, enggak khawatir kok Pak. Cuma lagi ada tugas di luar kota tadi. Jadi terkait pengukuran invarians Pak, seperti pertanyaan saya. Jika misalkan pada tentang kelompoknya berbeda tentang kalau saya kelompok pendidikan atau kelompok pekerjaan gitu. Apakah ada perbedaan di latar belakang pendidikan atau latar belakang pekerjaannya gitu. Itu apakah jumlah kelompok setiap kelompok tersebut itu harus sama jumlah subjeknya gitu Pak. Maksudnya kalau misalnya yang PNS ya 100 ya yang swasta juga 100 gitu. Apakah ada rasionya? Misalkan bolehlah tidak harus sama-sama 100 tapi perbedaannya berapa persen seperti itu. Terima kasih. Ya, Mas Arianto ya. Kalau dulu awal mulanya saya ya saya mikirnya ya udah nggak apa-apa lah beda jumlah gitu misalkan. Tapi memang mungkin saya pengalaman ini karena saya saat di jurnal dapat review gitu ya, akhirnya oh ya benar juga ya. Artinya ada satu reviewer yang mengatakan gimana kita bisa memastikan bahwa ini jumlah sampelnya beda jauh gitu.
Nah, itu reviewer mengatakan itu gitu ya. Akhirnya setelah itu saya baca-baca, ya memang ada sih saran yang menyarankan, namanya juga saran gitu ya, menyarankan kalau bisa antar kelompoknya setara. Ya seperti kalau kita uji T atau uji yang lain kan ada pertimbangan bahwa kelompoknya itu setara. Kalau secara pasti jumlahnya berapa, saya rasa selama ini sih nggak begitu ada ketentuan pasti gitu ya berapa. Tapi paling tidak kalau yang saya coba lakukan ya paling tidak sih tidak jomplang banget lah gitu. Misalkan ya masih begitu sekitar 50-40% lah, 60% perbandingannya seperti itu. Tapi kalau secara jujur awal-awal dulu ketika saya melakukan ya beda banget jumlah kelompoknya gitu. Kalau yang di alat ukur yang di jurnal saya pertama itu laki-laki perempuannya itu beda. Laki-lakinya itu 300 sekian, perempuannya itu 500 sekian gitu. Kan lumayan tuh. Nah, tapi ya nggak apa-apa gitu maksudnya. Tapi ya maksudnya saya menyarankan itu karena khawatirnya gitu ya, ada beberapa reviewer yang menyarankan untuk lebih setara. Seperti itu. Mungkin Mas Wahyu, nah ini mungkin saya juga ingin tanya sebenarnya. Seperti Ini apa cuma, Mas? kalau aku berdasarkan pengalaman sih dulu menganalisis CFA juga pakai Amos ya waktu pengembangan AJT untuk membandingkan div pada waktu itu sih sama Kevin itu samplingnya kok jomplang banget gitu ya, banyak perempuannya. Terus Kevin enggak masalah karena ini malah miniatur Indonesia, bahwa di Indonesia jumlah populasi wanita lebih banyak, jadi tidak sekedar pertimbangan statistik, juga pertimbangan representativeness dari yaitu populasi. Itu sih yang mungkin yang saya oh ya udah, berarti kalau selama ini kalau itu kan tidak hanya landasan berdasarkan statistik ya, sampel size, tapi juga landasan secara metodologi representativeness itu. Mungkin itu sih pengalaman saya, cuma itu. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Kebetulan soalnya saya sama Mbak Jika itu juga lagi membuat penelitian Pak tentang pengukuran skala invariansi itu juga lagi proses publish. Tapi memang menggunakan mimik model Pak. Itu juga berkat dari lihat videonya Pak Wahyu di YouTube pakai mimik model itu gitu, menggunakan pakai metode mimik. Lalu memang ya belajar dari artikel lainnya memang ada invariansi gitu di kelompok pekerjaan, status pekerjaan subjek itu ternyata ada invariansinya di situ gitu. Kalau gitu sih Pak dari pengalaman saya. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih Mas Lian. Ada lagi Mas Mbak? Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi Pak Wahyu. Ya, terima kasih teman-teman. Ini cuma untuk yang pertama. Selanjutnya nggak harus ada saya loh ya. Pokoknya yang penting itu tetap kita belajar bareng-bareng gitu. Ya ala kadarnya datang 17-20 orang ya nggak apa-apa, kita terima. Yang penting kita silaturahim di sini. Nah, selanjutnya minggu depan kita akan membahas tentang ini ya, Polytomus ART untuk ini. Marvi siap Mar? Bulan depan tuh Pak? Enggak, minggu depan lah, 2 mingguan. Oh iya, depan Pak. Ya, ayo Mar. Atau semingguan juga nggak apa-apa lah gitu, nanti baru nggak ada tema, baru kita agak molor. Tapi kalau masih banyak tema, kita kira semingguan nggak apa-apa, cuma 1 jam. Boleh Pak, boleh Pak. Tapi kalau Selasa saya nggak bisa Pak. Oh ya, ya boleh kita cari hari yang lain. Mundur setengah jam. Nyantai jam 4 gitu ya Mas Marvi? Iya. Boleh jam 4 sampai jam 5. Siap. Ya. Berarti ini ya Mas Wahyu ya, komunitas ini mayoritas dari lulusan ini ya, Bulak Sumur ya. Jadi aku yang kenal awalnya siapa, terus pada beranting semua, snowball itu manggilin kancangannya kan, teman-temannya sama semuanya. Ya uslah, nggak apa-apa, kita kumpul. Nah rencananya ya itu gitu. Kok awalnya itu aku ngumpulkan dari
mata kuliah itu untuk menyusun RPKPS gitu. Terus kemudian tak susun loh kok banyak nama-nama yang sudah mempublikasi, terus ya akhirnya udahlah dibuat ini sharing gitu. Asam itu juga automated test assembly-nya juga kayaknya perlu di-share juga, meskipun baca-baca tapi ya butuh belajar. Itu gitu teman-teman. Oke, terima kasih. Stain ya iki ya. Sekarang ya. Terima kasih. Ya wis, Terima kasih semua teman-teman. monggo. Sampai jumpa minggu depan. Ya. Terima kasih.